Bayangkan sebuah malam yang begitu hening, di saat seluruh kota Mekah terlelap dalam tidurnya. Bulan menggantung tinggi di langit, bintang-bintang berkelip, dan keheningan malam hanya dipecah oleh desir angin gurun. Malam itu, terjadi sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah, menembus batas logika, dan menjadi salah satu mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya. Isra Mi'raj. Perjalanan ini bukan sekadar kisah spiritual biasa. Ia adalah perjalanan menembus ruang dan waktu, membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, lalu naik menembus 7 lapisan langit. Di sana, beliau menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bertemu dengan para nabi terdahulu, hingga akhirnya menerima perintah sholat yang menjadi tiang agama. Al-Quran sendiri mengabadikan peristiwa agung ini dalam firman-Nya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Di Mekah, bagi sebagian orang waktu itu, kisah ini dianggap mustahil. Bagaimana mungkin seorang manusia menempuh perjalanan luar biasa hanya dalam satu malam? Namun bagi orang-orang beriman, Isra Mi'raj adalah bukti nyata kebesaran Allah dan penguat keimanan. Hari ini, kita akan menelusuri kembali kisah itu, bukan sekadar mendengar ulang, tetapi merasakan getaran spiritual di balik setiap langkah perjalanan Nabi. Sebuah kisah yang bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk direnungkan. Apa makna Isra Mi'raj bagi kita sebagai umat Islam hari ini? Untuk memahami peristiwa agung Isra Mi'raj, kita perlu menengok terlebih dahulu kondisi yang melatar belakanginya. Karena Isra Mi'raj bukan hanya sebuah perjalanan fisik Nabi Muhammad SAW, melainkan juga sebuah jawaban dari Allah kepada hambanya yang setia, sekaligus penghiburan di tengah badai ujian yang begitu berat. Peristiwa ini terjadi pada masa yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Am al-Huzn atau Tahun Kesedihan. Tahun itu, Nabi SAW kehilangan 2 orang terkasih yang selama ini menjadi tiang penopang dakwahnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, istri yang setia, dan Abu Thalib, paman yang selalu melindunginya dari kekejaman Quraisy. Kepergian 2 sosok ini membuat Nabi SAW terasa kehilangan pelindung duniawi sekaligus penenang jiwa. Ujian ini begitu mengguncang karena seolah-olah semua jalan semakin tertutup rapat. Di sisi lain, tekanan dari kaum Quraisy di Makkah semakin keras. Pengikut Nabi disiksa, diolok-olok, bahkan sebagian terpaksa hijrah ke negeri Habasyah untuk mencari perlindungan. Nabi sendiri mengalami penolakan pahit ketika beliau pergi ke Thaif dengan harapan mendapatkan dukungan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, beliau disambut dengan hinaan, dilempari batu, hingga tubuh mulianya terluka. Dalam keadaan penuh luka itulah Nabi SAW mengangkat doa penuh kepasrahan. Allahumma ilaika ashku dha'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahan diriku, keterbatasan usahaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Doa ini menggambarkan betapa Nabi berada pada titik terendah dari segi manusiawi, namun tetap teguh menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Dalam suasana inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah mukjizat besar. Isra Mi'raj hadir bukan hanya sebagai bukti kebesaran Allah, tetapi juga sebagai bentuk penghiburan langsung kepada Rasul-Nya. Sebuah perjalanan luar biasa yang tidak pernah terjadi pada siapapun sebelumnya, menembus batas ruang dan waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surat Al-Isra ayat 1.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa Isra Mi'raj adalah kehendak Allah yang mutlak, sebuah perjalanan spiritual sekaligus fisik yang hanya dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjalanan ini bukan sekedar hiburan pribadi. Ada pesan penting di dalamnya, yaitu bahwa meskipun Nabi menghadapi penderitaan di bumi, Allah membukakan pintu langit sebagai pengakuan atas perjuangannya. Peristiwa ini juga menegaskan kedudukan Nabi sebagai pemimpin para rasul dan manusia terbaik yang dipercaya membawa risalah terakhir bagi umat manusia. Lebih jauh lagi, Isra Mi'raj menegaskan ikatan spiritual antara Masjidil Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Keduanya menjadi pusat peradaban tauhid dan tempat suci yang Allah muliakan. Maka peristiwa ini mengingatkan umat Islam bahwa perjuangan menegakkan agama tidak terbatas pada satu tempat, tetapi merupakan misi universal bagi seluruh umat manusia. Dengan latar belakang inilah, kita akan lebih mudah memahami mengapa Isra Mi'raj begitu penting. Ia hadir di saat Nabi dalam kesedihan terdalam sebagai bentuk dukungan ilahi agar beliau tetap tegar. Sekaligus, peristiwa ini menjadi tonggak besar dalam sejarah Islam yang kelak akan melahirkan syariat penting bagi umat, yaitu kewajiban sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW dalam satu malam. Para ulama sepakat bahwa peristiwa ini bukan sekadar mimpi atau pengalaman ruhani, melainkan sebuah perjalanan nyata yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya. Mari kita ikuti alur kisah ini tahap demi tahap. Pertama, permulaan. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan agung ini dimulai di Masjidil Haram, tepatnya dari area Ka'bah. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa kendaraan langit yang disebut Buraq, hewan putih yang lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari bagal, dengan langkahnya sejauh mata memandang. Rasulullah SAW pun menaikinya, lalu dibawa melintasi padang pasir menuju Palestina. Dalam perjalanan, beliau singgah di beberapa tempat yang syarat makna sejarah. Di antaranya, beliau berhenti di Madinah, tempat yang kelak akan menjadi kota hijrah dan pusat peradaban Islam. Beliau juga singgah di Madian, Bukit Tur di Sinai, dan Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Semua ini bukan tanpa alasan. Allah ingin menunjukkan hubungan erat risalah Muhammad dengan sejarah para nabi sebelumnya. Akhirnya, beliau tiba di Masjidil Aqsa. Di sana beliau mendapati para nabi berkumpul, dan kemudian beliau didaulat untuk menjadi imam sholat. Adegan ini menegaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin seluruh nabi dan rasul. Kedua, awal Mi'raj, menembus langit demi langit. Setelah Isra, dimulailah Mi'raj, perjalanan vertikal menuju langit. Nabi Muhammad SAW bersama Jibril naik ke lapisan-lapisan langit, melewati batas-batas yang tidak bisa ditembus manusia biasa. Di langit pertama, beliau bertemu Nabi Adam alaihi salam, bapa seluruh manusia. Nabi Adam menyambut beliau dengan penuh kebahagiaan. Di langit kedua, beliau bertemu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Di langit ketiga, beliau disambut oleh Nabi Yusuf alaihi salam, yang wajahnya digambarkan sebagai separuh ketampanan dunia.
Di langit keempat, beliau bertemu Nabi Idris alaihi salam, yang disebut dalam Al-Quran sebagai sosok yang diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Di langit kelima, beliau bertemu Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa alaihi salam. Di langit keenam, beliau bertemu Nabi Musa alaihi salam, yang menangis ketika mengetahui bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberi keutamaan besar. Di langit ketujuh, beliau disambut Nabi Ibrahim alaihi salam, yang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat tanpa pernah kembali lagi. Setiap perjumpaan ini bukan sekadar salam perkenalan, tetapi simbol kesinambungan risalah tauhid dari Nabi pertama hingga Nabi terakhir. Ketiga, Sidratul Muntaha, batas tertinggi perjalanan. Dari langit ketujuh, Nabi SAW bersama Jibril mencapai Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang menandai batas pengetahuan dan perjalanan seluruh makhluk. Jibril kemudian berhenti dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Kalau aku melangkah lebih jauh, aku akan terbakar, tetapi engkau boleh terus maju." Disinilah keistimewaan Nabi Muhammad SAW ditampakkan. Beliau melanjutkan perjalanan sendirian hingga mencapai kedekatan dengan Allah, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Tsumma dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Keempat, perintah sholat, amanah agung bagi umat. Dalam momen spiritual tertinggi ini, Allah menurunkan perintah sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya perintah itu berjumlah 50 kali sholat sehari semalam. Namun ketika turun, Nabi Musa alaihissalam menyarankan agar Rasulullah SAW memohon keringanan, karena umat beliau tidak akan mampu melaksanakan sebanyak itu. Rasulullah SAW pun berulang kali naik dan turun memohon keringanan kepada Allah, hingga akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Meskipun jumlahnya berkurang, pahala yang Allah tetapkan tetap setara dengan 50 sholat. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Kelima, kembali ke Mekah mengabalkan peristiwa agung. Setelah perjalanan itu, Nabi SAW kembali ke Mekah pada malam yang sama. Ketika beliau menceritakan Isra Mi'raj kepada kaum Quraisy, sebagian besar mereka menolak dan mengejeknya. Namun bagi orang-orang beriman, kisah ini justru semakin menguatkan keyakinan mereka. Abu Bakar radhiyallahu anhu bahkan mendapat gelar As-Siddiq karena tanpa ragu membenarkan sabda Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan spiritual Nabi Muhammad, melainkan juga sebuah tonggak sejarah yang memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan Islam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Rasulullah secara pribadi, tetapi juga oleh umat Islam secara kolektif hingga hari ini. Mari kita uraikan beberapa dampak utama yang muncul dari peristiwa agung ini. Pertama, penetapan sholat 5 waktu sebagai tiang agama. Dampak terbesar dan paling nyata dari Isra Mi'raj adalah ditetapkannya sholat 5 waktu sebagai kewajiban umat Islam. Sholat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi fondasi yang menopang hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus sholah." Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmidzi. Sejak saat itu, sholat menjadi identitas utama umat Islam. Tanpa sholat, agama seseorang akan runtuh sebagaimana rumah tanpa tiang akan roboh. Isra Mi'raj menjadikan sholat sebagai hadiah langsung dari Allah tanpa perantara malaikat, menandakan betapa agungnya ibadah ini. Kedua, menguatkan hati Nabi Muhammad. Isra Mi'raj terjadi pada masa yang sangat berat bagi Rasulullah, yakni setelah wafatnya Abu Thalib, pelindung beliau, dan Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta.
Tahun itu dikenal sebagai A'am al-Huzn atau tahun kesedihan. Ditambah lagi, penolakan Quraisy semakin keras, bahkan Rasulullah diusir dan disakiti ketika berdakwah di Taif. Melalui Isra Mi'raj, Allah memberikan penghiburan luar biasa. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, dipertemukan dengan para nabi hingga mendekat ke hadirat Allah di Sidratul Muntaha. Semua ini meneguhkan hati Nabi agar tetap sabar, kuat, dan optimis dalam perjuangan dakwah. Ketiga, menguji keimanan para kaum muslimin. Ketika Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, banyak orang Quraisy menertawakan dan mengejeknya. Mereka menganggap mustahil seseorang bisa menempuh perjalanan Mekah Palestina langit dalam satu malam. Namun justru disinilah iman para sahabat diuji. Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung membenarkan kisah Rasulullah tanpa ragu sedikit pun, sehingga ia diberi gelar As-Siddiq yang selalu membenarkan. Bagi kaum beriman, Isra Mi'raj semakin menguatkan keyakinan mereka bahwa kekuasaan Allah melampaui logika manusia. Bagi kaum kafir, ini menjadi alasan tambahan untuk menolak dakwah Nabi. Dengan demikian, Isra Mi'raj membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang masih ragu. Keempat, meneguhkan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi. Peristiwa Nabi Muhammad menjadi imam sholat bagi seluruh nabi di Masjidil Aqsa menunjukkan bahwa beliau adalah Sayyid al-Anbiya, pemimpin para nabi. Hal ini menegaskan bahwa risalah Islam adalah penyempurna risalah-risalah sebelumnya. Dampaknya sangat besar bagi dunia Islam, karena menempatkan Nabi Muhammad sebagai figur sentral dalam sejarah kenabian. Hal ini mengokohkan keyakinan umat bahwa Islam adalah agama yang paripurna, bukan ajaran baru, melainkan kelanjutan dari ajaran Tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa. Kelima, menghubungkan Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj menghubungkan 3 kota suci, yakni Mekah, Masjidil Haram, Palestina, Masjidil Aqsa, dan perjalanan spiritual ke langit. Ini menegaskan bahwa Islam bukan agama lokal, melainkan agama universal yang mencakup sejarah para nabi dan bumi yang luas. Dampaknya terasa hingga hari ini. Masjidil Aqsa menjadi salah satu situs paling suci dalam Islam. Umat Islam memiliki ikatan spiritual yang mendalam dengan tanah Palestina, bukan sekadar karena sejarah politik, melainkan karena jejak perjalanan Isra Mi'raj. Keenam, sholat sebagai benteng ruhiyah umat. Sejak Isra Mi'raj, sholat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga benteng ruhiyah umat Islam. Sholat mengajarkan disiplin waktu, kebersihan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah. Dengan sholat, umat Islam mampu menghadapi ujian hidup dengan hati yang lebih tenang dan jiwa yang lebih kuat. Bila umat menjaga sholat, mereka menjaga agama. Bila mereka meninggalkan sholat, mereka meninggalkan tiang utama agama. Oleh sebab itu, Isra Mi'raj menanamkan kesadaran kolektif bahwa keberlangsungan umat Islam sangat erat kaitannya dengan sholat. Ketujuh, warisan spiritual yang terus hidup. Hingga kini, Isra Mi'raj terus dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Setiap kali kita menunaikan sholat, sesungguhnya kita sedang melanjutkan amanat besar yang diterima Nabi Muhammad pada malam agung itu. Isra Mi'raj juga menjadi sumber renungan spiritual, bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan menuju Allah. Kisah ini mengingatkan kita untuk terus memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan menapaki jalan yang lurus. Dampak Isra Mi'raj terhadap dunia Islam dapat dirangkum menjadi 3 hal utama. Pertama, syariat, yakni penetapan salat 5 waktu. Kedua, spiritual, yakni penguatan iman Nabi dan para sahabat. Ketiga, sejarah dan identitas, yakni meneguhkan posisi Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi dan menegaskan keterkaitan Islam dengan risalah para nabi terdahulu. Dengan demikian, Isra Mi'raj bukan hanya peristiwa sekali waktu dalam sejarah, melainkan fondasi yang terus mempengaruhi kehidupan umat Islam hingga hari ini. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sekadar kisah luar biasa yang terjadi ribuan tahun lalu, melainkan cermin yang terus memantulkan cahaya pelajaran bagi umat Islam hingga hari ini. Dari awal perjalanan Rasulullah SAW di Masjidil Haram, singgah di Masjidil Aqsa, hingga menembus 7 lapis langit. Setiap bagian dari kisah ini syarat makna dan hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah bukti nyata kebesaran Allah. Tidak ada batas bagi kuasanya. Bahkan, logika manusia tidak mampu menampung seluruh keagungan peristiwa tersebut. Ada beberapa pesan penting yang bisa kita renungkan. Pertama, sholat sebagai amanah utama. Isra Mi'raj menghadirkan hadiah terbesar bagi umat Islam, yakni sholat 5 waktu. Jika Rasulullah SAW menempuh perjalanan yang begitu jauh demi menerima perintah sholat, tidakkah pantas kita menjaga ibadah ini dengan penuh kesungguhan? Sholat adalah kunci ketenangan hati, penolong dalam kesulitan, dan cahaya di hari kiamat. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi ujian. Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi Muhammad SAW mengalami tahun penuh kesedihan dan tekanan. Allah menunjukkan bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Begitu pula hidup kita. Seberat apapun ujian, jangan pernah kehilangan harapan kepada Allah. Yang ketiga, iman lebih tinggi daripada logika. Bagi orang-orang Quraisy, Isra Mi'raj tampak mustahil. Namun bagi orang beriman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sikap Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kita untuk percaya penuh kepada wahyu, meski akal terkadang belum mampu menjangkaunya. Yang keempat, keterhubungan umat Islam dengan sejarah para nabi. Dengan singgahnya Nabi SAW di Masjidil Aqsa dan pertemuannya dengan para nabi, kita belajar bahwa Islam adalah kelanjutan dari risalah Tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa. Maka sebagai umat Islam, kita tidak boleh merasa terpisah dari sejarah panjang kenabian. Sahabat sekalian, kisah Isra Mi'raj adalah panggilan bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Mari kita jadikan sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan jiwa yang menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Bayangkan, setiap kali kita berdiri dalam sholat, kita sebenarnya sedang naik menuju Allah, sebagaimana Rasulullah naik menembus langit. Bedanya, perjalanan kita bukan dengan buruk, melainkan dengan kekhusyuan dan keikhlasan hati. Maka mari kita renungkan, sudahkah sholat kita benar-benar menghadirkan kedamaian? Sudahkah kita menjaga sholat di awal waktu dengan hati yang penuh khusyuk? Perjalanan Isra Mi'raj adalah hadiah agung tetapi juga amanah besar. Semoga kita tidak hanya mengagumi kisahnya, tetapi juga menghidupkan maknanya dalam keseharian. Sebelum menutup video ini, izinkan saya mengajak sahabat semua, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam hidup. Mari kita belajar sabar menghadapi ujian, memperkuat iman, dan terus menyambungkan diri kepada Allah. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu, Anda ikut menyebarkan cahaya pengetahuan dan semangat dakwah kepada lebih banyak orang. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang istiqomah menjaga sholat, sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu mengingat kebesarannya dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.